Kita dari kelompok 4 dan saat ini kita berada di Lubang Buaya, tepatnya di Monumen Pancasila Sakti. Kompleks Monumen Pancasila Sakti yang diresmikan oleh Soeharto pada tahun 1972, tujuan Lubang Buaya dijadikan monumen yaitu mengenang perjuangan para pahlawan revolusi serta upaya membebaskan Indonesia dari ancaman ideologi komunis. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa, kejadian, dan penumpasan G30 SPKI oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan masyarakat. Sekarang kita ada di tempat Lubang Buaya, yaitu Lubang Buaya menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI karena menjadi tempat pembuangan 7 jenazah Dewan Jenderal yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Lubang Buaya sudah menjadi sebagai pusat pelatihan pasukan oleh PKI. Menjadi markas pasukan PKI, Lubang Buaya pada akhirnya menjadi tujuan akhir pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Untung yang membawa 7 Dewan Jenderal yang ditawan. Sumur ini berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm, menjadi akhir dari rentetan peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Nah, sekarang kita sedang berada di rumah penyiksaan pemberontakan G30 SPKI yang menjadi saksi bisu sejarah kelam pemburuan Dewan Jenderal tahun 1965. Di sini merupakan penyiksaan 3 jenderal dan 1 perwira. PKI menggunakan rumah ini sebagai tempat menyiksa para perwira TNI yang masih hidup setelah pasukan Cakrabinawa menculiknya. Mereka yang disiksa di rumah ini adalah Mayor Jenderal TNI Supratro Mayor, Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutojo Siswomiharjo, dan Leto Pire Andreas Tendean yang kala itu dikira pasukan Cakrabirawa sebagai Jenderal Aha Nasution. Para jenderal yang disiksa ini dipaksa untuk tanda tangan mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal, tapi mereka tidak mau dan akhirnya disiksa dan dibunuh. Baik, sekarang kita lagi ada di pos komando. Pos komando ini merupakan tempat di mana anggota PKI melakukan berbagai kegiatan seperti rapat dan koordinasi. Rumah kecil yang dijadikan pos komando ini sebelumnya merupakan rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Sueb. Pada peristiwa G30 SPKI, rumah ini digunakan oleh pemimpin gerakan yaitu Letkol Untung untuk mempersiapkan penculikan terhadap 7 perwira TNI AD. Dapur umum ini dibangun tanggal 1 Oktober 1965 yang digunakan oleh gerombolan PKI untuk melawan anggota pasukan pemberontakan. Rumah ini dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk, isi rumah, hingga perabotan yang ada di dalamnya. Tidak jauh dari dapur umum, kita bisa melihat mobil perusahaan negara Artayasa. Mari kita simak sejarah singkat mengenai mobil ini. Sejarahnya pada tanggal 1 hari Jumat pagi, ya, mobil ini akan menjemput karyawan PN Artayasa. Saat melintas di depan rumah Jenderal D. Panjaitan, mobil ini dirampas oleh PKI. Tujuannya untuk membawa jenazah Jenderal D. Panjaitan yang waktu itu beliau mau diculik, meminta izin untuk berdoa. Karena berdoanya dianggap terlalu lama, maka langsung ditembak kepalanya dari belakang sampai tembus ke atas, sehingga otak dan darahnya berantakan di lantai. Melihat kondisi seperti itu, mobil yang dipakai oleh PKI tidak diizinkan membawa jenazah. Tiba-tiba mobil ini melintas, dirampas. Jenazahnya dinaikkan dalam truk, langsung dibawa ke desa Lubang Buaya sini untuk dikumpulkan dengan jenderal-jenderal yang lain. Itulah sejarah dari mobil PN Artayasa. Penglihatan PKI. Museum ini menyuguhkan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah Indonesia, mulai dari peristiwa 3 daerah, peristiwa revolusi sosial dilakukan, pengajuan Surakarta, pemberontakan PKI Madiun,
Musso yang merupakan pimpinan PKI tertembak mati dan pembunuhan massal di Tirtomoyo. Nah, di museum ini juga terdapat diorama kejadian saat penculikan dan penembakan berlangsung. Selain itu juga terdapat diorama pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dan upacara penghormatan terakhir untuk para korban. Sekarang kita ada di ruangan yang menyimpan pakaian dengan noda darah yang masih terlihat, peluru yang ditemukan di tubuh korban, serta barang pribadi yang digunakan dan dibawa saat peristiwa terjadi. Sekarang kita ada di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani terletak di Jalan Lembang. Ini Jalan Lembangnya ini dek ya, Jalan Latu Harari yang kalian tadi naik bis menghadap ke Jalan Latu Harari nomor 58D Menteng Jakarta Pusat. Selanjutnya kita diizinkan untuk masuk dan kita akan mendapati berbagai dokumentasi berupa foto-foto yang mencoba merekonstruksi dan menceritakan peristiwa penculikan serta penembakan terhadap Jenderal Ahmad Yani. Deretan foto-foto tersebut juga mengabadikan saat jenazah para pahlawan revolusi tersebut diangkat dari sumur hingga upacara militer pemakaman. Selain itu, terdapat beberapa foto-foto keluarga Ahmad Yani dan peristiwa di tahun 1949 saat penyerahan kota Magelang yang dilalui oleh Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, pada ruang tamu dan ruang tunggu dari museum ini, kita dapat menyaksikan dan mengamati berbagai objek dan benda koleksi pribadi dari Jenderal Ahmad Yani. Lalu kita juga diperkenankan untuk melihat isi dari kamar tidur putra dan putri Jenderal Ahmad Yani. Bukan hanya kamar tidur milik putra dan putrinya saja, kita juga diperkenankan untuk melihat kamar pribadi milik Jenderal Ahmad Yani yang tertata sangat rapi. Tetapi khusus untuk ruangan pribadi milik Jenderal Ahmad Yani, kita tidak diperbolehkan untuk memotretnya. Nah, kita mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan anak-anak Jenderal Ahmad Yani, yaitu ada Bu Ruli, Bu Yuni, Pak Untung, dan Pak Edi. Mereka menjelaskan mulai dari kehidupan keluarga mereka dahulu seperti apa, bagaimana cara Jenderal Ahmad Yani mendidik anak-anaknya, dan yang terakhir, mereka menceritakan sekilas mengenai kejadian G30 SPKI yang mereka rasakan sampai menumbuhkan rasa trauma di diri mereka. Kalau didefinisikan bahwa di tempat inilah Pak Yani mendharma baktikan seluruh jiwa raga beliau untuk bangsa dan negara. Kenapa kita wajib mencintai tanah air kita? Tanah air kita apa? Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kita wajib mencintai tanah air kita? Karena kita semuanya dilahirkan oleh ibunda kita di tanah air tercinta, tanah air Indonesia.